Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah berjumpa kembali dengan saya Khalifah Haji Muhammad Suhadi Al-Waliuddin. Pada kesempatan kali ini kita bisa bersilaturahmi ke makom guru mursyid kita Syekh Nur Muhammad Buya Irwan Maulana Al-Khalidi, yang mana kita sama-sama dengan jemaah ingin bermujakarah di malam ibadah pada saat kesempatan kali ini, yang alhamdulillah pemirsa dan jemaah sekalian, saat kami bertandang hadir di makom mursyid, beliau sedang rehat dan tidak ada kegiatan. Sebelumnya kita sapa dulu beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin para jemaah dan pemirsa sekalian yang sama-sama menyaksikan tayangan channel YouTube Buya Pasaman Timur pada makom Majelis Zikir Ma'rifatullah. Pada kesempatan kali ini ada yang ingin kami, terutama saya pribadi dan jemaah yang ada di sini, menanyakan perihal pemahaman ataupun kajian yang selama ini masih menjadikan sebuah pertanyaan bagi diri kami. Untuk itu marilah kita sama-sama saksikan dari pertanyaan demi pertanyaan dan jawaban yang akan disampaikan oleh guru mursyid kita. Baiklah, kita mulai saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada akhir-akhir ini ya, ada kaji perkaji yang masuk atau kan yang kami pikiran, terutama saya pribadi, perihal tentang kalimat tauhid, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Dikatakan kalimat ini sebagai dua kalimat syahadat, menandakan bahwa ada perbedaan antara kalimat satu dengan kalimat lain. Tapi yang ingin dipertanyakan, karena selama ini kan sering Buya sampaikan bahwasannya syahadat itu syahada ahada ahad. Bagaimana cara kita menyatakan diri untuk langsung menyatu langsung menyatu dan bertauhid atau menjadi satu. Arti kata kita mendirikan diri yang kita jadikan sebuah diri yang ibadah, atau kita saksikan diri yang beribadah itu. Saya ingin menceritakan, bukan mencerita sih sebenarnya, lebih ke memahami kaji perkaji yang Buya sampaikannya. Karena ada juga Buya sampaikan bahwa kalau bisa kita mendirikan syahadat, berarti kita bisa menjalankan sholat. Itu jadi juga masukan buat saya pribadi. Lalu ada lagi saya kaji lagi, seperti apa semudah itu yang dibayangkan orang ketika seseorang mengalami sebuah sakaratul maut, bahwasannya cukup dengan bersyahadat selesai, mudah jalannya. Akhirnya timbul sampai pada kesimpulan, saya ingin menanyakan sebenarnya Bu ya, yang mana dikatakan syahadat yang sebenar-benarnya syahadat? Kalau saya melihat atau memahami yang tadi saya sampaikan itu, sambungan-sambungan atau penerapan-penerapan syahadat itu sendiri, di samping kita memahami syahadat itu apa. Tapi yang sebenar-benarnya syahadat itu apa Bu ya? Mohon petunjuknya. Ya, insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Barakallah. Ridallah wa talabu ilmi faridatu ala kulli muslim. Kita tahu ya, tauhid ini adalah umul kaji, pintu gerbang Islam. Nah, ya sedikit saya mengulas. Kalau kita tidak bisa mengakhiri semua itu dengan syahadat, maka belum dikatakan sempurna. Kita percontohkan azan.
azan itu diakhiri dengan la ilaha illallah. Selesai. Ya. Berarti benar azan itu. Setelah kita paham menyimpulkan azan itu dengan la ilaha illallah. Nah, sekarang ke tauhid mana kita giring dalam pemahaman? Maka disinilah kita memahami suatu perintah Allah itu ke tingkat apa. Syahadat ini adalah pintu kebenaran. Bidahlihi marifatul haq. Inilah dalil yang menyatakan kebenaran sebuah ilmu. Nah, makanya dikatakan afdalu zikri fa'alam annahu la ilaha illallah. Nah, wa kalimatul haq Muhammadur Rasulullah. Afdolnya kamu mengingatku setelah mengenalku fa'alam annahu. Dalam la ilaha illallah. Nah, persoalan di sini kalau kita bertauhid ilahiyah, nanti syahadat akan menceritakan lain. Contoh kita sekarang tauhid ibadiah. Ibadah. Ente sudah bilang ada tauhid, ada tafrid, ada tajrid, ada syahadat, ada syahadah, ada ahad. Bisa dikupaskan kalau mau tahu rahasia sholat? Ya. Kalau mendalam dari sholat berarti kita harus mengungkap rahasia diri. Tapi tetap proses syahadat. Nah, jadi kalau ingin mendalami pastilah tentang diri dan Tuhan. Kita harus punya ilmu, pengetahuan tentang cara menjalankan syahadat. Kalau kita nggak tahu cara menjalankan syahadat, contoh tauhid. Nah, orang tidak muslim ingin masuk Islam, mungkin cukup dengan berbaiat. Ya. Apa berbaiatnya? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasul. Itu kan baiat. Betul nggak? Ya. Sama. Setiap yang ingin tahu ilmu kepada Allah harus baiat. Nah, itulah salah satu contoh. Itu di tauhid. Tauhiddin. Nah, bagaimana dengan tauhid ilahiyah? Ingin bertuhan kepada Allah, bagaimana cara mengupasnya dan bagaimana cara menjalankan bertuhan tadi? Ya. Dengan kalimat la ilaha illallah jelas sudahlah mana Tuhan yang menjadi Tuhan, mana Tuhan yang bernama Allah. Betul? Ya, sama. Nah, tergantung kita punya ilmu nggak cara membedahnya atau mentadaburnya. Nah, jadi saya akan nanti ceritakan bagaimananya gitu. Tapi harus punya pengembangan, ilmu pengembangan gitu. Sama. Namanya tadabur. Lalu gini Bu, syahadat ini kan ayat. Salah satunya ada huruf yang asal semua dari kalimat syahadat ini kan huruf ya. Kalau dimaknai huruf-huruf ini pasti mengandung arti ya kan. Nah, namun saya masih penasaran, adakah korelasi atau kesamaan antara arti per huruf-huruf ini dengan apa yang arti tersuratnya itu Bu ya? Atau kalaulah katakan inilah tanda yang untuk mendirikan syahadat itu seperti apa pemahamannya Bu ya, pengertiannya Bu ya? Itu ada adab-adab khusus. Pamannya ente ingin punya ilmu tinggi. Bagaimana cara mengambil ilmu dalam syahadat? Ingin beribadah tingkat tinggi yang lebih hak. Bagaimana cara mendirikan syahadatnya? Berarti ini lebih ke ilmu berarti jadi. Ya kalau ngambil huruf, ya. jadi kita belajar mengenal dulu cara pengendalian syahadat. Oh gitu. Harus mentadabur Quran tuh harus banyak, harus bisa. Nah, jadi saya terangkan. Begini, kalau ingin lebih mendapatkan hakikat Tuhan yang sebenarnya itu,
Syahadat itu kita harus keluar atau harus meningkat ilmu pengetahuan kita. Tidak hanya membaca. Karena tuntutan syahadat bukan kauliyah. Tapi kalimatul haq. Tahu kalimatul haq apa itu? Menjadi suatu yang hidup. Kodrat yang hidup. Mengerjakannya dengan hidup. Dengan diri. Ya. Memperjalankan syahadat itu untuk mendapatkan Tuhan. Kita harus tahu dulu. Kita harus tahu dulu jabariyah dan cara pengembangannya. Nah, jadi konteks untuk memahami itu kita harus lebih mendalami jabariyah dari syahadat itu sendiri ya. Jabariyahnya. Nah, kalau dikatakan ini dua kalimat, tapi pengucapannya sekali. Ya. Kalau dua kalimat berarti ada dua yang mengucapkan dia. Kalau Iya. itu bagaimana memahaminya? Nah, jadi begini. Kita tidak melihat kalimatnya dua, ya, tapi akan menyatakan kodrat yang dua. Satu kalimat untuk satu kodrat. La ilaha illallah. Satu kalimat lagi untuk satu kodrat. Muhammad Rasulullah. Kenapa? Setelah nyata syahadat itu di dalam kenyataan Allah, begitu kita melihat kenyataan Allah pada jasad, jangan kamu sebutkan itu Allah, tapi cepat katakan Muhammad Rasulullah. Nah, itulah iman. Kenapa? Makanya lam alif itu la. Sudah jelas alam Allah artinya tidak. Ini alam Allah tapi tidak Allah. Tapi siapa itu? Mawjudullah Muhammad Rasulnya Allah. Itu makanya diartikan dalam bentuk tersurat utusan Allah. Nah, kan lebih indah lagi. Nah, yang kedua, khalifah. Syahadat ini memiliki suatu amalan khusus. Dia terbuat dari dua kodrat syahadat ini. Nah, yang pertama dikatakan dengan zikir sirri. Yang kedua dinamakan zikir mansuri. Nah, apa yang dikatakan zikir sirri? Mengingat yang rahasia. Nanti akan terjadi zikir mansuri, yaitu terlihatnya yang diingat tadi. Begitu mendapatkan yang dikatakan zikir siri, ternyata sir itu nyata dan dia maujud, cepat jawab dengan mansuri. Mansuri itu zikir nyata. Zikir siri ini disebut dengan zikir keakuannya. Lam alifnya, yaitu ilah. Kenapa? Untuk mendapatkan kebenaran bertajalinya Tuhan pada sifat satu badal kepada aftarnya telah yang bernama Allah, itu tidak boleh diasmakan dalam agama dia itu Allah, mansurinya, tetapi Muhammad Rasulullah. Meskipun dalam hukum makrifat, lebur paham muncul ilmu, lebur ilmu muncullah aku, lebur muncul Muhammad, dan Muhammad aku juga. Tapi batasan iman, selagi dunia ini ada, sandaran Allah disebut Muhammad. Ya. Nah, disinilah yang dikatakan Allah. Jadi zikir akunya sirri dengan zikir mansuri namanya Allah asmanya. Nah, maka ini dihimpun kepada tiga kodrat. Ya, perhatikan jemaah ya. Kalau kita mengkaji syahadat menjadi alam, kita bagi empat. Karena alam aja kita empat. Ada kulit, daging, urat, tulang, segala macam empat. Maka la ilaha illa Allah. Pencariannya begitu.
Tapi kalau kita sudah bicara tentang Tuhan dan diri, maju rumus Allah dengan rumus 3, yaitu alif, lam, mim. Allah, alamnya dan umatnya. Betul tidak? Nah, kalau ini rumus 3, bagaimana kita mencairkan la ilaha illallah dalam rumus 3? Dalam pencarian. Ya, itulah Buya. Nah, itulah Buya. Itu yang ingin saya tahu. Nah, itu bagaimana kan? itu, Buya? Nah, maka di sini zikir siri dengan mansuri ini akan menyelesaikan perkara 3 tadi. Mana alif lam mim pada syahadat tadi? Karena untuk mendirikan diri dengan Tuhan, menyatukan ilah dengan Allah. Ilah adalah sifat ketunggalan menuju sifat keumatan yang banyak, yaitu Allah. Ya. Nah, jadi di sini akan pecah 3 dia. Alif lam mim digeser kepada la ilaha illallah. Maka di sini akan berbunyi dia 3. La 1, ilah 1, Allah 1. Nah, ya. La 7 kali kita melihat la, lihat kodrat jasad. Tapi jangan lihat nilainya. Jasad ada kan? Terlihat nih? Ya. La. Nggak ada namanya. Hanya ada dia alam Allah ada. Belum kasih nama. La. Turun napas. Ilah. Masuk kepada alam batin. Alam ketunggalan ilah nih. Allah. Keluarlah batin tadi. Allah. Ya. Begitu kita lakukan itu sebanyak 7 kali, jangan begitu batin masuk ke zahir, jangan dikatakan itu Allah. Diam saja. Lihat aja ada dan tiada. Ilah tiada terlihat, yang Allah yang terlihat. Fokus dulu 7 kali. La ilah Allah. Ingat, la ilah Allah. Jangan pakai hak segala macam. Ya. La, lihat. Ilah, kata batin kita. Allah ada, tapi belum bernama. Yang ketujuhnya gas. Nah, hadirlah. Ilah Allah. Buka matamu. Tapi yang 7 tadi, jangan sekali-kali membuka mata sebelum kata Allah naik. Lihat jasad, jangan dulu diberi nama. Ya? Sama. Nah, setelah 7 kali, yang ke-7 Allah. Masuk lagi kekuasaannya dengan hu, aku. Ya? Tingkatkan pengakuan tadi. Aku. Hu, Allah. Allah, aku, Allah. Nah, kita kan nggak ada ini. Ya, dia mengaku sendiri ya. Hu, Allah. Begitu kita telah puas dan rasanya memang dia semata. Hu, Allah terakhir di dalam kepuasanmu tadi. Maka buka matamu, lihat wajahmu, Muhammad Rasulullah. Cepat katakan bahwasanya Muhammad Rasul Allah. Makanya syahadat melahirkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Akulah Allah, aku yang menjadi Muhammad. Ya, itu baru bertuhan. Ya, kedapat Allah, dapat Muhammad. Itulah yang dikatakan baiatullah. Di baiat Allah. Nggak bisa saya dikatakan. Subhanallah. Allah. Ya. Begitu mata terbuka, Muhammad Rasulullah. Allahu Akbar. Sudah menyatu. Raga milik dia, milik aku. Dan aku menjadi dia. Dia itu adalah maujud. Namanya Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad.
sepuas-puasmu. Setelah yakin kita dengan Allah tadi, setelah 7 penetapan, angkat 7 kali naik, lebih dari 7, sepuas-puasnya. Setelah datang rasa bergetar, baru akui baiat keduamu Muhammad Rasulullah. Makanya dikatakannya afdalul zikri fa'alam annahu la ilaha illallah kalimatul haq Muhammad Rasul. Kalimat itu sudah hidup menjadi Muhammad Rasul Allah. Sudah menyatu dalam kalimat alif lam lam ha. Alif lebur jadi nyawa, lam pertama lebur menjadi jasad, lam kedua lebur menjadi rohani. Subhanallah. Berasa sekali, Bu. Itu setelah kita tinjau dari zikir sirri dan mansuri. Ya, salam. Nah, itulah peningkatan saya kasih pada saat pertemuan ini. Mudah-mudahan dikerjakan rumah sampai kusuk. Salam. 7 kali la ilaha illallah. Kan la ilaha illallah belum ada penetapan siapa itu, ya kan? Ya, itu. Begitu terakhirnya diangkat, siapa ini? Kita lihat kelihatan jasad. Siapa ini? Kita lihat ke dalam ditarik ya, ilah kosong aja. Siapa dalam yang kosong itu? Allah. Oh, siapa ini? Mau cepat tahu? Berubah jadi dia, yang ke-7. Aku, katanya, dijawab sama dia. Setelah hati kita tanda tanya. Aku. Allah. Aku, katanya. Allah. Sampai kita nggak memiliki perasaan penguasaan lagi. Begitu lihat semuanya, baiat cepat. Muhammad Rasul Allah. Muhammad jasad dan berbentuk kodrat ini. Rasul adalah ruhnya Allah. Ternyata itu utusan Allah, itu adalah ruhnya sendiri. Itulah yang menjadi rohani bagi kita. Paham? Insyaallah. Paham jemaah ya? Nah, inilah yang akan kita alami, tafrid dan tajrid. Jalankan sampai merasakan, sampai mengalami. Dan setelah kita resmi bertauhid, berhubungan, pertemukanlah dengan zikir diri tadi. Itu namanya zikir siri ala mansuri. Belum pernah dengar kan? Alhamdulillah. Baru kesempatan kali ini saya mendapatkan, subhanallah, susah saya bicara. Terasa sekali itu, ya. Allahu Akbar. Jadi disinilah terjawab, karena semua ini kan hasil dari ruhani kita, kan, seperti yang beliau bilang bahwasanya ruhani masing-masing jemaah atau murid itu akan bertanya, akan mengejar seperti apa keinginan ruhani itu sendiri, Bu, ya. Jadi pada kesempatan kali ini rupanya itu yang sebenarnya ingin saya pahami kembali, karena sejauh yang saya mendapatkan bahasan-bahasan kaji dari Buya mengarah ke ibadah, sholat itu sendiri, lalu pemahaman mengenai mendirikannya. Tapi yang sebenarnya mendirikan itu, subhanallah, baru kali ini saya mendapatkannya, Bu. Allah. Insyaallah. Amin. Kita amin. Insyaallah. Terima kasih atas apa yang Buya tadi berikan, ya Allah. Ini luar biasa sekali. Ini susah saya bicara, Bu, ya. Insyaallah. Seperti saat Buya menyampaikan sebuah pentajalian dalam kalimat bismillah itu sendiri, Bu, ya. Subhanallah. Sambil saya merasakan tadi apa yang Buya sampaikan, yang baru saya Buya sampaikan, mungkin saya beri kesempatan kepada jemaah yang di sini dulu, ya. Silakan barangkali Pak Adil. Silakan. Waktu-waktu khusus enggak mengamalkannya itu, ya. Tidak ada ruang jarak dan waktu kalau kita dengan Allah. Kapan kamu merasa mencintai Allah, cepatlah bertuhan kepadanya. Insyaallah. Kapan saja, di mana saja, ya. Allazi ala an-nahyani wa aina fit anna, ya, wa innahu aina. Artinya, jangan kamu mencari aku dari tempat dan waktu, sesungguhnya aku sudah ada sebelum tempat dan waktu itu ada. Ya.
Jangan punya alasan. Nah, kan enak tuh bertuhan. Kapan saja di tempat tidur. Yang penting berasa dia. Ya, maujudullah dia, ya kan? Tapi jangan katakan kamu Allah. Itulah Muhammad Rasulullah. Kalau sudah datang bergetar begini, nah itulah Muhammad Rasulullah. Jangan kamu katakan kamu kenal dengan Allah, tapi ajaklah orang mengenal Allah. Itu aja. Insya Allah. Itulah sirullah tadi, rahasia tertinggi. Tidak boleh mengaku jadi Allah, tapi Allah boleh mengaku jadi manusia. Buktinya Muhammad Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah. Untuk bersyukur kita punya Rasul Muhammad. Ya. Dititipkannya marwahnya ke kita, sehingga Allah mau dengan kita. Coba kalau Muhammad nggak ada, apa nasib kita? Benar. Sama kayak yang di hutan itu kan? Iya, benar. Daging bernapas kita. Iya. Silakan tuh. Ada lagi barangkali, Bapak? Ya. Silakan, Pak. Assalamualaikum Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Menyambung pertanyaan dari Ya. tadi. Saya pribadi masih belum memahami Buya. Apa alasannya mengapa kita itu dalam kalimat tauhid itu apa namanya mengapa kita pantasnya mengesahkan Allah itu? Kenapa kamu pantas mengakui anakmu itu? Padahal kamu bukan Tuhan pencipta anak. Karena diamanahkan sama kita pewaris para nabi. Apakah kita bersedia menjadi warisnya orang hutan? Memang kodrat kita seperti itu. Berwaris Adam kepada jasad rohani yang memiliki hakikat. Berwaris Muhammad kepada rohani zat kepada Allah. Berwaris Allah kepada nyawa batin namanya. Terus kita mulai dari kodrat itu. Karena kita pencipta, kita ciptakan begitu. Mau apa lagi? Buktinya apa? Begitu kita melihat orang meninggal, ada nggak kita lihat dia terbang? Cing. Kayak di film-film, arwahnya terbang. Cing. Kenapa tenggelam ke dalam aja hilang? Dan kenapa mayat harus tutup tangan berdua? Kenapa mayat nggak boleh begini? Kan gagah lagi begini, gagah ya kan? Iya. Tapi harus begini. Ngerti nggak apa yang dia tutup itu? Tapi sebelum ketemu yang dua itu dia nggak tutup. Itu yang kita kaji tadi. Insya Allah. Ya. Semua. Kalau sudah ketemu takut selesai. Itulah kita pelajari dalam sholat. Nanti akan saya tingkatkan ilmu sholat itu. Bagaimana mencapai itu. Qabla mutu anta mutu itu. Insya Allah. Jadi kita nggak bisa. Kita tanya bapak saya, Pak, kenapa ibu saya hamil 9 bulan? Mana saya tahu katanya. Tanya lagi ibu kita. Kenapa? Tahu nggak kira-kira seperti apa jadinya saya di dalam? Mana saya tahu. Namanya orang lewat aja. Menghabiskan hitungan masa. 9 pada sifat hakikat. Ya. Itulah kodrat. Mau diapain kodrat kita emang gitu. Paham? Jadi sudah seharusnya. Nah, gitu. Sudah seharusnya kita mengesahkan. Ya memang diapain? Benar. Insya Allah. Ya kan? Karena faktor kodrat itu. Faktor kodrat. Memang asal kita dari situ. Insya Allah. Nggak bisa mungkir gitu. Buktinya bapak kita yang meninggal sekarang, apa hubungannya dengan kita sekarang? Dia pergi menjalankan kajian seperti ini. Dia kembali lagi ke usuluddin. Asal diri pada Tuhan, kembali diri kepada Tuhan. Iya nggak? Gitu ya. Siapa yang bisa mencegah? Jangan. Nah, gitu. Ada pertanyaan lagi? Ada lagi? Coba, silakan. Masalah tajalin ya, kalau kita sudah bertajil sama Allah, adakah makhluk lain yang bisa mengintip kita gitu? Tidak ada. Karena itu lam alif itu
Hurufnya cuma 2 itu. Artinya hanya Allah dan alamnya. Pensaksian yang ada di situ. Dan pensaksian tidak ada dimiliki oleh makhluk lain. Pensaksian itu adalah di mata batin. Termasuk malaikat itu nggak bisa. Tidak bisa. Gitu. Semakin tingginya. Ya. Ya. Kalau orang meninggal dia nggak sampai Muhammad Rasulullah kan cukup la ilaha illallah. Iya. Kenapa gitu? Lah itu tadi. Kalau disebut lagi Muhammad Rasulullah tetap hidup aja dia. Nggak mati-mati. Mana ada Allah yang mati? Kita sakatul maut la Kan- ilaha illallah aja ya. Nah, kan saya bilang tadi, Nah, begitu sudah terasa, lihatlah, cepat katakan Muhammad Rasulullah. Mim kepala, hadada, mim perut, dal kaki. Kan gitu. Tidak boleh, oh ini Allah. Nah, itu kafir itu. Nggak boleh. Salah. Ya, gitu. Kan indah banget imannya. Iya. Cuma orang-orang yang tidak ngerti marifat, tahu apa nih. Nah, tapi ini adalah kuncian daripada kajian tauhid. Nah, nanti kalau imannya sudah bagus, nanti saya tingkatkan lagi Salah ya. sampai menjadi 2 huruf. Nah, kan gitu kan? Jadi bikin penasaran lagi Bu. So. Tapi insya Allah alhamdulillah yang sekarang aja Nah, saya syukuri. pasangannya Subhanallah. tadi kan 3. Iya. Ya kan? La ilah Allah. Ya kan? Itu 3 kodrat tadi. Ah, inilah yang masuk kepada sifat alam yang 4. Ya kan? Mau kaji bismillah, ketemu dia. Karena dia butuh 4 lagi. Kalau mau bersifat kepada umat. 4 pada Adam dia masuk kepada kulit, ulang dan tulang. 4 pada Muhammad dia masuk kepada diwadi mani manikam. 4 kepada diri yang sifat batin dia masuk kepada ampas, tanapas, napas dan upus. Tinggal cari pasangan. Iya. Tinggal pasangannya dikeluarkan. Kalau mau Adam merasakan, merinding, masuk kulit, daging, urat, tulang. Ya. Tinggal mengarahkan ya. Tinggal mengarahkan. Mengarahkan ke Yang pasangannya. penting kalau ke umat larinya 7. Salah. Namanya sifat. Subhanallah. Turun ilmu pada kesempatan kali ini rupanya. Betul kan? Muhammad 4. Mim ham mim dal. Mawjudullah di situ. Tambah 3 tadi kan? Iya. La ilah Allah. Masuk ke Muhammad Rasul Allah. Selesai dia 7. Inilah zahir dan batin Allah. Ke Adam dikit lah dulu. Kunjungi Adam. Ditunggu oleh daging, kulit, tulang. Bagaimana dengan ke Muhammad nih? Di wadi mani manikam, di pada jantung, mani di pada kening, wadi di pada jantung, ya kan? Di kolbi, manikam pada jasad. Diputar lagi, lain lagi rasanya. Subhanallah. Akhirnya apa? Allah tidak tidur, aku Allah, hu Allah. Tapi apa? Tidurlah dalam pelukan Muhammad Rasulullah. Subhanallah. Jadi sama kayak orang sholat. Aku Allah, kan gitu. Yeah. Allahu Akbar, Akbar, aku sifatmu. Tapi kalau ingin selalu dengan Allah, Muhammad Rasulullah. Lihatlah mim ha mim dal. Ya. Pelan-pelan dulu, yang penting ada peningkatan. Ada pertanyaan lain? Ada lagi? Ada lagi Pak? Jadi ya saya bersyukur sekali Bu ya. Alhamdulillah pada kesempatan silaturahmi dengan Buya kali ini. Dari apa yang saya tadi sampaikan terjawab sudah. Insyaallah. Saya merasakan ada kelegaan di rohani saya. Rupanya yang Buya sampaikan itulah yang rohani saya tunggu. Dan mungkin juga rohani-rohani pemirsa dan jemaah yang menyaksikan channel YouTube ini Buya. Juga jemaah yang ada di sini. Insyaallah.
mungkin untuk katakanlah menutup waktu, karena hanya itu yang ingin saya ketahui dalam mujakarah kali ini Bu ya. Insyaallah. Seperti biasa saya mohon nasihat dan pesan dari Bu ya. Insyaallah. Silakan. Pesan saya kepada semua jemaah, suatu amalan apapun bentuknya yang tidak bisa dihidupkan dalam pandangan syahadatullah jangan diamalkan. Insyaallah. Ya, zikir ditutup oleh la ilaha illallah, azan ditutup oleh la ilaha illallah, Insyaallah. semua ditutup oleh la ilaha, marifat la ilaha illallah, ya. Tapi kalau itu belum terlihat, apabila mendapat keamalan, dia tidak lihatkan keputusan di la ilaha illallah, jangan terima. Insyaallah. Insyaallah. Itu aja ya. Itulah kebenaran. Afdalul zikri fa'alam annahu la ilaha illallah kalimatul haq Muhammad Rasulullah. Hak tuh. Jadi bukan kauliyah, cuma kalimatul haq. Sudah menjadi diri kalimat itu. Subhanallah. Kalau sudah menjadi diri, itulah Allah wal haqqo la batila. Kalau sudah dirimu, diri yang hak bagiku, sesungguhnya engkau tidak tersentuh oleh kebatilan. Insyaallah. Amin. Insyaallah. Jadi demikianlah tadi para pemirsa dan jemaah sekalian yang menyaksikan channel YouTube Buya Pasaman Timur nama Komajus Zikir Marifatullah. Alhamdulillah, walaupun hanya beberapa pertanyaan, tapi subhanallah jawabannya luar biasa sekali, yang memang mungkin selama ini ditunggu-tunggu oleh kita semua. Jadi kiranya hanya itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan mujakarah kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.